Kali ini kita bertemu. Topik kita menurut dari apa ini RPS adalah ini manwetne. Ini semua disebut dengan apa yang disebut dengan statistik non parametrik. Nah, kita lihat dulu apa itu, karena di buku yang kemarin kita cari tak ada lagi. Namanya buku download gratis, tak dikasihnya semua isinya. Nah, ini kita carilah yang bahasa Inggris. Walaupun kita tak pandai bahasa Inggris, tak apa-apa, kita coba saja. Salah nanti tinggal nengok Google Translate. Nah, kita baca dulu. Most of the statistical model we have applied in this book, we have one way or another made some distributional assumptions. Kebanyakan model statistik yang telah kita aplikasikan dalam buku ini memiliki satu atau lebih cara yang dilakukan berdasarkan adanya asumsi distribusi. Apa artinya itu nanti itu kita pikirkan. For instance, in the test ANOVA, we had assumed such thing as normality of population distribution and sampling distribution and equality variance. Contohnya, for instance, itu artinya contohnya itu. Atau bahasa Inggris lagi, for example. Di dalam uji T dan ANOVA, kita harus mengasumsikan hal-hal seperti adanya normali distribusi populasi yang normal dan distribusi sampling dan varian populasi yang sama, equality of population varian. Nah, jadi yang sebelumnya sebelumnya. Ini bahasa Indonesianya. Kita belajar semua yang kita pelajari itu asumsinya. 2. 1. Datanya terdistribusi dengan normal. Kedua, dia mengikuti distribusi sampling. Ketiga, dia memiliki adanya varian populasi yang equality, yang sama. Jadi dari yang 3 yang kita pelajari selama ini dalam mata kuliah statistik inferensi, statistik inferensi artinya kita memberikan arti atau menerjemahkan. Itulah tugas kita sebetulnya. Nah, supaya bisa kita terjemahkan selama ini, berarti yang utama itu adalah datanya terdistribusi dengan normal. Nah, kalau data semua terdistribusi dengan normal, inilah yang disebut dengan parametrik. Jadi parametrik, para sebelum, metrik pra, metrik ukur.
Jadi semua yang kita kerjakan selama ini, uji T, uji ANOVA, uji ANCOVA, dan lain-lain itu, kalau dikategorikan dia parametrik lah itu. Kenapa parametrik? Karena datanya normal. Apa pula yang disebut Bapak ini normal, ya kan? Pasti kalian bertanya. Normal itu adalah kalau ditarik garis, inilah tengah garis itu. Digarik begini dia datanya itu rap. Ini dia. Ibaratnya kalau kata-kata orang, dia membentuk seperti ini. Bentuknya seperti lonceng. Itulah yang normal data. Kalau dia bentuk grafik seperti ini. Kalau disuruh lagi kita mau sumbu X sumbu Y. Inilah tengah-tengah 45 derajat. Data yang normal itu menyebar di antara garis yang 45 derajat. Dan gak boleh itu jauh-jauh datanya. Nah, itulah dia yang disebut dengan normal. Oke. Jadi itulah yang namanya kita pelajari. Sekarang kita belajar namanya non parametrik. Berarti data-data yang tidak normal. Jangan kalian kira tidak normal itu gila. Bukan weh. Tidak normal itu hanya masalah. Bukan gila, hanya masalah distribusi data saja. Berarti datanya di luar dari gambar. Kalau dia secara grafik berarti di luar adanya data yang berada di luar lonceng. Atau dia berada di luar garis 45 derajat. Itulah dikatakan tak normal. Bukan gila ya, bukan. Kenapa data itu sering tidak normal? Data tidak normal karena satu, dia terlalu sedikit. Ya, kalau terlalu sedikit data bisa tidak normal. Jadi berapa Pak yang normalnya? Biasa-biasanya kalau kita mau melihat normal atau tidak, ya ada bilang buku 30, ada bilang buku 20. Tapi itu kan kata-katanya. Yang pasti berapapun data itu kita uji normal atau tidak dia. Nah, kalau dia tidak masuk kategori normal, kita masukkanlah dia ke uji non parametrik, ya. Jadi uji non parametrik ini kenapa jarang dipakai? Jarang dipakai ini karena satu, dia kadang bias, tidak sesuai. Makanya orang selalu kalau dia membuat penelitian selalu yang parametrik, bukan non parametrik, ya. Kita lanjut lagi. Nah, supaya kita mantap. The theorem central limit theorem help us out with the assurance of normality of sampling distribution so long as our sample was adequate. Wah, ini pusing kita ini. Nah, teorema limit sentral membantu kita meyakinkan dari distribusi sampling normal so long as sepanjang, nah ini dia yang tadi itu, our sample size adequate. Aku tak tahulah tak betul tak enggak pengucapannya itu, yang penting itulah itu. Sample size
ukuran atau jumlah sampel adequate. Itu artinya kira-kira ya. Aku tak tahu lah itu arti sebenarnya. Cukup. Nah, itu sajalah. Nah, ya. Jadi ukuran sampelnya itu cukup. Jadi itu supaya dia cukup ada namanya teorema central limit atau center limit theorem. Nanti lah itu kita baca, kalian Google saja, ngertinya kalian itu nanti. Nah, kita lihat lagi. In repeated measure, mana ini? In repeated measure, we saw how SPS print out monthly tests per city, which was used to evaluate another assumption we had to verify for data measured on the same subject over time within subject design discussed in early chapters. Jadi kemarin waktu kita belajar ANOVA 2 arah ya, atau kita belajar ANCOVA, ada itu disebutkan monthly test of sparsity. Ya, digunakan, was used to evaluate another assumption, mengevaluasi assumption lain. We had to verify, yang harus kita verifikasikan. Data measured on the same subject over time. Data yang sama diukur selama waktu yang berbeda. Jadi ada juga kita pelajari kemarin uji ini. Kalau nggak percaya kalian lihatlah di video itu, ada itu kalau nggak salah. Kalau nggak ada salah ya betul lah. Nah, kita lanjut lagi weh. In many research situation, it is either unfeasible or impossible. Certain assumptions for a given statistical method are satisfied in some situation. Nah, ini dia, ajablah kalian ini. Dalam situasi riset atau penelitian, di dalam banyak penelitian. However, ini kan artinya but-nya nih. Tetapi either unfeasible or impossible. Bisa tidak mungkin atau unfeasible, tidak layak. Impossible, tidak mungkin. Bahwa asumsi-asumsi tertentu yang diberikan oleh sebuah metode statistik are satisfied, dipuaskan atau dipenuhi in some situation, dalam beberapa situasi. We may know in advance that they definitely are not satisfied. Kita mengetahui jauh sebelumnya bahwa tidak dipenuhi, bukan tidak puas ya, tidak dipenuhi. Ya, itulah dia intinya di sini. Kalian lihat ini. Ini dibikinnya huruf tebal karena very small sample. Jumlah sampelnya yang terlalu sedikit. Oke, kita lanjut. Capek aku kalau satu semua aku baca ini nih. Jadi kita lompat-lompat saja ya, yang penting-penting saja. Nanti kalian bacalah sendiri di rumah, cari chat GPT, kalian cari. Oh, kita chat GPT kan aja, jangan capek kita. Tunggu ya, kita cari dulu. Manwet nih. Oke, kita copy. Kita copy. Kita copy dulu. Apa ini maksudnya? Kok mau? Ini kita copy. Kita buka chat GPT kita.
Halo bro, hello, kita besarkan dulu. Hello bro, lambat kali chat GPT nih. Bro, bahasa Indonesia kau. Bahasa Indonesia saja. Ajari. Oh, bukan. Tuliskan dulu teori dasar dari uji non parametrik. Parametrik, koma, bikin bro contoh kasus, tapi jangan soal, titik, buatkan dulu soal dan soal. Oh, kita bikin dulu 2 soal, koma, data, koma, cara mengerjakan, koma, membaca output untuk uji independen sampel manwet neu. Nah, udah kita pencet trot, udah jadi barang tuh. Wah, tak perlu kita capek-capek lagi. Cuman lambat kali chat GPT ini memang sekarang ini. Nah, kita lihat dulu ya, kita tunggu, sabar kita. Kadang-kadang dia begitu mengulah, kadang cepat. Nah, Gemini kita buka. Kalau lambat dia kita tinggalkan, kita copy. Apa ya capek-capek. Copy Gemini. Banyak sekarang AI, tak usah tercapek. Ini pun lambat juga. Kan lebih ligat Gemini ini. Ayo kita tengok dulu supaya jangan capek kali kita bahasa Inggris tadi itu. Udah bahasa Inggris tak paten. Kita tengok dulu. Masih membaca. Tahap apa chat GPT ini. Oke, kita lihat. Ini metode digunakan untuk menganalisis data ketika asumsi terutama normalitas. Nah, ini dia tadi kan, kalian tengok itu, berdistribusi normal, terus variannya sama, homogen, terus tidak terpenuhi, kurang jumlahnya. Udah, kita lanjut lagi. Udah, contoh kasus. Nah, ini dia. Seorang peneliti ingin membandingkan efektivitas 2 metode diet A dan diet B terhadap penurunan berat badan. Karena peneliti itu ragu apakah data penurunan berat badan dalam gram berdistribusi normal dan jumlahnya sampel kecil, ia memutuskan menguji dengan statistik non parametrik. Nah, itulah contoh-contohnya, cek-ceknya. Nah, kita lihat dulu ya. Ini tadi, salah kita edit dulu. Rap, manwit, buatkan 2 soal data dengan SPSS. Jangan capek kali kita manual pula dibikinnya nanti. Ini udah kelas malam udah capek-capek orangnya. Jangan capek kali lagi berpikir. Ini dia. Uji manwet neu. Apa pula ini? Tujuannya menguji apakah ada perbedaan signifikan dalam nilai median atau distribusi antara 2 kelompok independen atau bebas ketika data berskala ordinal interval rasio tetapi tidak berdistribusi dengan normal.
Hipotesa atau dugaan jawaban sementara awal H0. Data berdistribusi adalah sama. Hipotesa alternatif adalah beda. Nah, contoh kasus, nah ini dia SPSS saja lah, capek kita. Ini saja kita lihat langsung, weh. Sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan efektivitas dua metode belajar, metode A, metode B, terhadap hasil ujian 15 siswa. 8 siswa menggunakan metode A, 7 siswa menggunakan metode B. Data hasil ujian 0 sampai 100 dikumpulkan. Namun ditemukan bahwa data tidak berdistribusi dengan normal. Wah, makan kolak pala awak. Kita lihat dulu apa ini. Kita lihat A, B, A, B, A, B. Nah, datanya nilainya 75, 80 dan sebagusnya. Nah, pertama kita ekspor dulu dia ke Excel. SAP. Udah, banyak capek kita mengetiknya itu. Nah, buka RAP. Udah jadi dia, udah masuk Excel. Kita buka SPSS kita. Mana SPSS ini? Nah, ini SPSS 22. Kita klik. Nah, kalian tunggu, ini agak lemot ini SPSS-nya. Nah, kita tengok ya. Mana dia? Nah, ini dia. Jadi kita lihat ini datanya anyway. Ada 8 yang menggunakan metode pula ini 8 menggunakan metode A, 7 menggunakan metode B. Nah, tentunya ya kan kita masukkan dulu datanya sama kayak seperti biasa. Aku besarkan supaya nampak kalian semua. RAP masukkan. Kita ketik di sini metode. Macam mana ini? Kalau dibikin metode A, B, iya. Metode, ya udahlah. RAP, nilai, RAP. Kita kasih metode ini values supaya tahu kita. Pencet, klop, mantap. Kasih dia 1 untuk metode A. Add 2 untuk metode B. Nah, kita add, udah oke, masuk dia semua. Nah, sekarang kita masukkan kemari data view, RAP masuk. Metode tadi kan dibilangnya metode A itu 8, kita masukkan aja angka 1 ini 1 sampai 8. 2 sampai 15. Udah. Nah, nilai jangan capek, kita copy aja. RAP, tarik, copy, salin. Nah, baru RAP. Kita pastekan di sini. Nah, RAP udah masuk. Nah, sekarang kita lihat macam mana caranya. Tengok lagi dari si game ini. Nah, ini kan kita suruh dia. Nah, analise non parametric legacy dialog itu independent sampel, nilai ke variabel tes, metode ke grouping. Nah, kita coba. Nah, kita buka SPSS tadi itu. Kita besarkan layar. Bukan ini Excel. Ini. Analise mana tadi itu? Non parametric test, legacy dialog apa tadi? Lupa aku. Kita tengok dulu. Terong. Nah, ini dia. Itu independent sampel. Mana dia tadi? Analise non parametric test legacy dialog to independent sampel. Nah, masukkan
nilai ke tes variabel, metode ke grouping, dah. Kita tengok lagi apa katanya. Kelly define group. Nah, isi grup 1 dengan 1, 2 dengan 2. Kita tengok. Define group 1, 2. Continue. Udah. Kita lihat lagi apa katanya. Pilih uji man with neu. Kita pilih. Udah dipilih nih. Udah ada yang milih. Oke, baru apa lagi katanya? Oke. Nah, kita oke kan. Mana dia? Ini dia udah jadi barang tuh. Kita lihat dulu apa cemana cara bacanya. Ini dia. Nah, kita lihat interpretasi dari tabel rang. Kita tengok dulu. Metode A rata-rata. Baru man with ne. Ya, gampang pasti itu juga-nya itu. Mana dia tadi outputnya itu? Ini barang tuh. Kita tengok di sini rang dulu katanya. Ranking. Metode A rata-rata nilainya mean itu kan rata-rata. 10,63. Metode B rata-rata 5. Sum of rank, jumlah ranking 8535. Masih rata-rata sum, itu jumlah ya. Nah, sekarang kita lihat seperti sebelum-sebelumnya. Ya. Sebelum-sebelumnya. Kunci utama dalam menerjemahkan sebuah statistik inferensi adalah nilai. Nilai apa? Nilai sig atau signifikan. Ini saja. Tak usah capek-capek. Apakah dia kuncinya cuma itu? Sig hitung. Apakah dia lebih kecil atau lebih besar dari sig yang ditentukan, atau kita bilang aja sig tabel. Nah, kita ketahui sig tabel itu selalu kalau penelitian sosial itu 5%. 5% itu artinya 0,05. Inilah standarnya, acuannya Dari mana 5% ini? Ini seringkali dibilang, biar tahu kalian, itu yang disebut error. Kalau dibilang signya 5%, berarti kesalahan yang dibolehkan adalah 5%. Nah, jadi ada 3 kesalahan dalam statistik. 1 5%, 1 10%, satu lagi yang paling kecil 1%. Jadi kalau kita bidang sosial biasanya ini. Sosialnya tengok-tengok juga. Kalau sosialnya ya ada hitung-hitungannya. Ada juga ilmu sosial yang nggak ada hitung-hitungannya. Nggak ada belajar matematik orang itu. Contoh sastra. Ya di sastra itu mungkin tak ada mata kuliah matematik. Jadi tingkat error boleh 10%. Nah, tingkat error untuk yang 1% ini sering untuk ilmu-ilmu eksakta yang hampir tidak boleh ada kesalahan. Contoh kimia, bahan kimia, obat-obatan itu biasanya 1% dia pakai. Kalau kita itu 5%, berarti kalau didesimalkan dia 0,05. Kita tengoklah, cari di sini mana bacaannya sig. Tengok ini, rap,
Ini juga rap. Nah, apapun bacaannya, sik-siknya itu aja kau lihat. 0, rap. Berarti kita lihat yang asim. Asimtot itu artinya. Sik to toilet. To toilet itu artinya ini weh. Nah, dalam statistik ada namanya tail, ekor. Nah, ini ekor ini apa? Sama kayak tadi itu. Nah, kalau dia dibikin gambar satu grafik distribusi normal, rap. Segala yang ujung-ujung ke saya nih, ini kita cari. Inilah titik nol. Ini yang di ujung ini kemari. Ini yang di ujung ini kemari. Nilainya yang terletak di situ ini kan udah berarti udah negatif. Ini nilainya positif. Nah, 2 ekor selalu. Nah, apa efeknya? Nah, efeknya begini weh. Waktu kita membuat jawaban, ya kadang-kadang kita kan di setiap kehidupan kita ini selalu penuh masalah. Setiap masalah sebelumnya kita sebenarnya punya jawabannya. Itulah jawaban yang menurut kita benar. Itulah disebut hipotesa. Hipotesa kita setiap manusia ini udah ada. Dari mana datang hipotesa itu? Dari pengalaman hidup kita, dari pengetahuan kita, dari film-film yang kita tonton, atau dari mana ada selalu jawaban sebenarnya. Nah, hipotesa kita itu selalu ada 2. Satu, dugaan kita itu H0. Ini artinya dugaan kita awal. Nah, H1 itu dugaan kita alternatif. Nah, artinya apa? Setiap menduga manusia ini hanya ada 2 pilihan. Apakah dia membuat yang awal ini bernilai positif? Tentunya yang alternatif harus negatif. Nah, ya. Nah, apa hubungannya dengan ini? 2 ekor ini. Nah, itu semua waktu kita membuat dugaan, hipotesis, ada kita nyatakan. Nah, seperti contoh soal ini ya weh. Nah, supaya kalian tahu sedikit, jangan bodoh-bodoh kali kalian nanti mata kuliah statistik diajari tak tahu apa arti two toilet, apa arti one toilet, tak tahu. Nah, ini tengok kalian ini tadi, mana tadi soal itu? Mana di tadi? Wah, ini dia. Ada tadi hipotesa dia weh. Mana? Ada tadi dibilang hipotesa. Ini. Ini kalian lihat ini. Kita besarkan. Nah, menurutnya hipotesa awal ini nih. Data itu dari keduanya adalah sama. Hipotesa alternatif berbeda. Ini kan selalu kalau kita bilang ini positif negatif. Nah, sama di kehidupan ini. Setiap kita menduga sesuatu, itu hanya 2 pilihannya. Kita melihat cewek. Ih, cerewet kali cewek ini. Kita tengok dari padahal kita pun tak kenal dia. Mukanya aja kita tengok. Itu berarti kita condong ke yang negatif. Berarti lawan hipotesisnya, ih ramah kali cewek ini. Kan gitu. Nah, padahal tak pernah kita bercakap sama dia. Nah, itu. Nah, hubungannya tadi dengan 1 ekor, 2 ekor. Kalau hipotesis kita bilang ada pamannya, ada kata di situ positif. Ada kata negatif. Nah, artinya apa? Kau sudah membagi data itu berarti ke arah positifkah dia di sebelah kiri atau
positif di sebelah kanan ini atau dia di negatif ini. Nanti kali ini saya bikin bahasanya yang sederhana supaya kau paham. Ya, nanti kau baca buku supaya kau tahu apa itu 2 ekor, 1 ekor. Kenapa ada 1 ekor? One toilet, apa ada 2 ekor? Nah, di dalam kita statistik inferensi, kita tak berani mengatakan apakah sesuatu itu positif atau negatif. Tapi ada orang yang berani. Kalau dia berani, berarti ada 2 yang dinyatakannya. Karena kalau satu kata ini saja dia pakai, itu udah termasuk kategori 2 ekor. Atau bahasa Inggrisnya, two tail. Ya. Nah, jadi kalau 2 ekor dia pakai, nilai sik yang digunakannya itu dibagi 2. Kalau tadi siknya 0,05, kalau dia pakai 2 ekor menjadi bagi 2 lah 0,05 menjadi 0,025. Nah, kalau dia tidak mau 2 ekor, dia pakai 1 ekor. One tail. Nah, kalau dia kenapa? Jadi Pak, yang mana yang dipakai? Statistik ini kan menerjemahkan. Orang menerjemahkan tadi ada 2. Berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman hidup, berdasarkan pokoknya apa yang dialaminya. Biasanya begitu manusia. Ada manusia pintar kali dia, bisa dia menyatakan langsung ada positif, ada negatifnya. Ada manusia biasa-biasa saja, pokoknya sama, pokoknya berbeda, pokoknya berpengaruh, pokoknya berhubungan. Makanya dia gunakan 1 ekor. Kalau dia 1 ekor, siknya ini otomatis 0,05 atau errornya 5%. Begitu ya, paham kalian itu? Awas kalian kalau nggak paham nanti kuletupkan kalian nanti. Ayo kita lihat lagi. Mana hasil tadi? Nah, ini dia. Mana dia? Ini. Nilai siknya. Coba kalian lihat ini. Itulah di SPS itu. Dikasihnya pilihan kita. Kalau 2 ekor, ini hasilnya. Kalau 1 ekor, ini hasilnya. Apa-apapun hasilnya yang dipakai, itu beda-bedanya betinya itu beda tipis. Dari sini bisa kita lihat bahwa sik hitung. Jadi kan kalau menerjemahkan di statistik ini cuman ini saja, capek kita belajar, kadang hitung-hitungnya itu manual. Hanya ini sajanya, membandingkan. Ini saja nilai, ya, nilai yang dihitung dengan yang di tabel. Kalau bahasa saya ya, ini bahasa saya, jangan kau bilang bahasa buku kau cari, tak ada ini bahasa buku. Ya, yang dihitung dan yang maksud saya tabel ini yang ditentukan errornya berapa. Itulah. Jadi kalau kita lihat setiap hasil yang dihasilkan oleh SPSS itu namanya yang dihitung. Semua mau apapun kau pakai alat-alat software yang apapun di statistik, begitu keluar hasilnya itulah semua yang dihitung. Paham kau itu ya? Udah mau habis ini semester ini. Kalau kau nggak paham juga, wah kacau dunia nih bah. Nah, inilah yang dihitung. 0,015 kalau dia tuh toilet. Kalau one toilet 0,014. Kita bandingkan saja 0,05. Kita lihat ini dengan ini dengan ini, tentunya ini lebih kecil. Nah, kalau yang two toilet
Ini kan pembandingnya tidak 0,05. 0,05 bagi 2 karena 2 ekor dia. 0,025. Tetap sama itu. Ini tetap lebih kecil. Ya kan? Kecil inilah daripada ini. Oke, kita lihat lagi tadi. Apa katanya si Gemini ini? Kita punya tadi lebih kecil. Punya dia macam mana? Ini dia. Kita kecilkan dulu besar kali. Nah, bahwa sama lebih kecil. Ini kan lebih kecil dia. Keputusannya tolak H0. Ditolak hipotesis awal. Apa tadi dugaan awalnya? Kita tengok apa tadi katanya dugaan dia. Kita lihat di sini. Mana tadi itu ya? Apanya? Mana pula hipotesasnya ini? Langsung ke soal saja dia. Pokoknya tolaklah, ya apapun itu tolaklah H0-nya. Nah, itu saja. Terdapat perbedaan metode A dan metode B. Kalau kita lihat rata-ratanya, metode A lebih tinggi. Tadi udah kita lihat A, ya kan? Metode A. Nah, oke lah ini nanti yang nomor 2 nih apa kan ya kemasukkan ke apa kalian grup WA ini kau kerjakan ini jadi PR-mu. Pokoknya kau udah paham ya nggak usah banyak belajar itu banyak lupa, sedikit belajar